Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa berbagi dan tentunya masih banyak info-info penting tentang seputar burung dan penangkaran. Tetap di Aina Bird Farm channel. Oke guys, langsung saja di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas bagaimana cara kita menggacorkan burung cendet yang masih anakan sampai dewasa. Nah, ini banyak sekali problem-problem daripada penggemar cendet Indonesia yang masih kebingungan untuk memecahkan masalah ini. Nah, ini Aina Bird Farm akan berusaha mengasih tips untuk cendet mania seluruh Indonesia. Langsung saja, tips kali ini pertama yang akan kita lakukan adalah cara pemberian jangkrik, dan yang kedua pemanasan, selanjutnya pengerodongan, terus selanjutnya lagi pemasteran. Memasuki pertama yaitu pemberian jangkrik untuk cendet yang masih anakan. Nah, di sini untuk pemberian jangkrik kepada cendet yang masih anakan itu, kalau menurut versi kami Aina Bird Farm, itu harus diperbanyak. Kenapa di sini saya bilang diperbanyak? Karena memang cendet yang masih anakan itu, yang pertama itu masih perlu gizi full untuk perkembangan. Yang pertama bulunya, yang kedua untuk perkembangan badannya, juga perkembangan suaranya. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah cara pemberian jangkrik yang benar untuk cendet anakan. Kita siapkan jangkrik minimal 5 biji pagi dan 5 biji sore. Nah, kita berikan, jangan sampai si tangan kita itu langsung memberikan jangkrik ke burung cendet anakan itu. Nantinya bisa beresiko cendet itu bisa manja ya, bisa manja. Nah, di sini untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita taruh di cepuk dulu ya, cepuk kecil untuk wadah jangkrik itu ya. Tapi sebelumnya jangkrik itu kita matikan dulu, jangan sampai kita dipreteli dulu ya kakinya, terus ditaruh di cepuk hidup-hidup, kasihan jangkriknya. Mending lebih baik kita bismillah, kita potong kepalanya dulu, kita potong terus baru kakinya. Dalam kondisi yang sudah mati kita taruh di cepuk. Kalau sudah kita taruh di cepuk 5 biji, baru kita masukkan ke sangkarnya. Jangan sampai kita langsung, nggak boleh. Nah, setelah kita taruh di sangkar, biarkan burung itu makan dulu. Nah, setelah makan kenyang, setelah makan baru kita mulai proses pemanasan di terik matahari yang masih segar, yaitu kurang lebih jam 7 pagi sampai jam 8 atau jam 9. Jangan sampai kita memanaskan terlalu lama atau full jemur, karena ini masih dalam tahap pelatihan ya, karena ini masih anakan. Kita bertahap dalam penjemuran, yaitu kita dari setengah jam, 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam maksimal. Itu kalau cendet yang masih anakan. Nanti setelah cendet itu besar, kita bisa lakukan sesuai prosedur daripada perawatan cendet yang sudah besar begitu. Terus untuk selanjutnya yaitu proses pemanasan. Nah, di sini proses pemanasan itu tadi sudah saya bilang harus bertahap
pelan-pelan, jangan sampai kita main full jemur sehingga burung itu bisa berakibat fatal. Ini kadang orang salah persepsi, langsung ditelan mentah-mentah. Kita full jemur, tidak memikirkan burung itu lagi sakit atau bagaimana dan sebagainya, nah sehingga kita bisa berakibat fatal. Itu yang saya ingatkan, harus pelan-pelan. Nah ini dalam tahap penjemuran. Nah yang selanjutnya tahap pemasteran. Kalau pemasteran kita lakukan malam hari, yaitu burung setelah kita kasih makan, terus setelah kita kasih makan kenyang, lalu kita mandikan. Ini belum pemasteran ya, ini tahap berikutnya itu pemandian, baru kita mandikan. Kalau burung itu kita kasih makan sore jam 4, ya harus jam 4 terus, jangan sampai dirubah-rubah. Kalau kita mau merubah, yaitu merubah jadwal, yaitu habis maghrib kita kasih jangkrik 5 biji. Kalau kita mau merubah jadwal, kita kasih 5 biji. Setelah itu baru kita mandikan dengan cara disemprot, jangan terlalu basah kuyup, karena posisi malam itu kan dingin, nggak seperti siang bisa kita langsung jemur. Nah ini yang saya sarankan versi Aina Bird Farm, yaitu mandinya adalah malam hari. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya supaya burung tersebut bisa terbiasa mandi malam hari, tidak siang hari. Tujuannya apa? Tujuannya biar burung itu jika bunyi itu bisa terlihat anteng, tidak kemana-mana. Biasanya yang sudah saya terapkan itu seperti itu. Saya kurang tahu dengan versi-versi yang lain. Ini versi saya, versi Aina Bird Farm. Jangan samakan versi dengan yang lain, saya ingatkan ya. Nah terus setelah itu kita mandikan malam harinya ya, kurang lebih jam 7. Nah kita biarkan, kita angin-anginkan dulu supaya burung itu kering. Nah setelah kering baru kita kerodong itu burung. Setelah kita kerodong baru kita mulai pemasteran. Nah pemasteran untuk yang tepatnya itu kurang lebih dari malam hari sampai kurang lebih jam 10 jam 11 sebenarnya. Cuman kita kan kadang ngantuk, jadi kita bablaskan saja sampai pagi, baru pagi kita matikan. Setelah itu baru kita keluarkan, seperti itu. Kalau kita bisa melek sampai jam 10 jam 11 nggak apa-apa, kita matikan saja itu MP3 nya. Tapi kalau saya biasanya pemasteran dari sore sampai pagi, itu yang lebih simpelnya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu proses pengkerodongan. Lah di sinilah perbedaan ya, banyak sekali perbedaan, menjadi polemik ya kadang buat cendet mania. Kenapa kok di Aina Bird Farm tidak main kerodong? Nah, bukannya tidak main kerodong, saya jelaskan. Kalau burung cendet yang buat harian, baik itu masih anakan maupun yang sudah besar, kenapa saya tidak sarankan untuk tidak memain kerodong secara full? Nah disinilah perbedaan versi Aina Bird Farm dengan versi yang lain. Nah di sini Aina Bird Farm memakai cara mending tidak dikerodong daripada dikerodong. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya. Nah inilah versi saya. Jika burung tidak dikerodong dalam keadaan siang, contoh dari pagi sampai sore kita tidak main kerodong, yaitu fungsinya untuk menggacorkan burung supaya bisa lebih leluasa berkicau ya. Jangan salah paham, jangan salah persepsi. Makanya kita harus benar-benar melihat video dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham ya. Nah ini kita tidak memakai kerodong dari siang sampai, dari pagi sampai sore, karena tujuannya untuk supaya burung itu bisa lebih leluasa berkicau, tidak mengurangi durasi kicau tersebut. Nah berarti kita tidak membatasi burung itu tidak bunyi. Kalau kita kerodong kan pasti tidak bunyi rata-rata kalau burung anakan.
Tapi kalau kita tidak kerodong, burung itu bisa lebih leluasa berbunyi. Itu kita tidak mengurangi durasi daripada burung itu berbunyi, itu fungsinya. Nah, kenapa kita tidak main kerodong ya seperti itu sebenarnya tujuannya. Berbeda dengan burung yang sudah tua, sudah layak untuk digantangan lah, ini beda lagi. Kalau untuk gantangan kita pasti memakai full kerodong. Tujuannya apa? Tujuannya berbeda lagi, supaya burung itu tidak ada kesempatan untuk berkicau. Karena nanti berkicaunya di gantangan saja, jangan di dalam kerodong terus kita berbunyi di situ saja, nggak boleh. Ya ini berbedanya di sini. Tujuannya kalau untuk gantangan kita kerodong dari H-3 sampai hari hanya. Lah ini tujuannya berbeda dengan buat harian. Ini berbeda sekali, bertolak belakang. Aina Bird Farm juga menyarankan untuk dikerodong kalau itu burung buat gantangan. Nah, ini perbedaannya di sini. Nah, terus kenapa kita harus tidak main kerodong? Salah satunya buat menggacorkan. Kenapa kita harus main kerodong? Salah satunya untuk mengurangi durasi bunyi, dan juga burung itu supaya tenaganya full, karena durasi bunyinya kurang kalau kita kerodong. Nah itu. Untuk selanjutnya yaitu kita pemberian extra fooding. Nah, extra fooding kan banyak ya, ada jangkrik, kroto, ulet bambu, ulet pisang, ada ulet Hongkong, ulet kandang dan sebagainya. Ini pilih yang mana bang kalau kita untuk anakan. Nah ini juga saya berbicara versi saya, jangan dikatakan versi yang lain, ini berbeda. Kalau versi Aina Bird Farm dalam menangani burung cendet anakan itu sebenarnya simple, karena ini posisi cara menggacorkan burung cendet anakan. Kita gacorkan dulu burung itu dengan extra fooding yang baik. Contohnya kita bisa berikan jangkrik 5 ekor. Terus ada tambahan nggak bang? Sebenarnya kalau tambahan ya ada bisa. Sebenarnya kita kasih kroto itu sifatnya dingin, ya nggak masalah sebenarnya kalau itu memang benar-benar tujuannya untuk menggacorkan dulu di sini. Tapi yang saya sarankan jangan memberikan jenis ulet Hongkong, karena ulet Hongkong itu sifatnya sangat panas. Kalau kita memberikan secara berlebihan bisa berpengaruh terhadap rontok bulu bisa, terus birahi naik dini itu juga bisa, karena itu sifatnya panas sekali. Ya saya sarankan adalah mending yang bersifat dingin dulu, nggak apa-apa. Seperti pemberian kroto 1 minggu 2 kali itu ya masih wajar. Terus untuk jangkrik, untuk jangkrik setiap hari ya 5 nah, seperti itu. Itu untuk extra fooding yang tujuannya buat menggacorkan dulu. Nah setelah burung anakan tersebut gacor, baru kita setting supaya bisa berkesinambungan seperti itu terus. Nah jangan sampai wah ini gacor bang, terus kita gempur extra fooding terus dan sebagainya. Itu ini yang kadang versi orang salah seperti ini. Nah, pertama kita menggacorkan dulu, setelah gacor benar-benar gacor, ganti bulu dan burung itu gacor, isian sudah masuk dan sebagainya, dan baru kita menyeting burung tersebut dengan cara berkesinambungan. Seandainya kata kita kasih jangkrik 5 pagi 5 sore, ya harus seperti itu terus. Dari jamnya juga sama, seharusnya karena kita memberikan jangkrik jam 7 pagi, sorenya jam 6 sore, harus seperti itu terus, jangan dirubah-rubah jadwalnya. Kalau kita mau merubah, sekali rubah lah kita terus merubah yang itu saja. Karena ketika kita rubah jam 5 sore, nah ya jam 5 sore terus, jangan jam 5, jam 6, jam 4, jam 3, jangan. Yang saya sarankan kalau jam 5 ya jam 5 terus, jam 6 terus, seperti itu untuk pemberian jangkrik atau extra fooding. Kalau kita kasih kroto seminggu 2 kali ya seminggu 2 kali terus. Nah setelah burung itu gacor, yang saya sarankan, ini versi saya ya, itu lebih baik kita tidak bermain kroto.
karena kroto sifatnya dingin, karena burung cendet itu bersifat dingin. Jadi kita mending bermain jangkrik saja. Jangkrik saja sebenarnya sudah cukup. Kalau kita benar-benar bisa memahami daripada karakter burung cendet yang dominannya berdarah dingin atau berkarakter dingin. Nah, terus kalau sudah gacor baru kita setting dan main jangkrik juga main sinar matahari, sehingga burung itu tetap stabil, tidak meyek, tidak balon, juga tidak salto dan sebagainya. Kemarin saya sudah bahas bagaimana cara mengatasi burung meyek, balon, salto dan sebagainya. Itu sudah kemarin sudah saya bahas. Silahkan dicari saja, di scroll ke bawah ada. Ya, mungkin itu tutorial dari kami Aina Bird Farm, versi saya ya, versi Aina Bird Farm. Kalau ada versi-versi yang lain jangan dibandingkan, karena ini versi Aina Bird Farm. Mau dipakai silakan, tidak mau dipakai monggo dipertimbangkan saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.